Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Insyaallah di video ini saya akan membacakan penjelasan dari tafsir Al-Qur'an surah Thaha ayat 124 sampai dengan ayat 135 atau ayat terakhir daripada surat Thaha ini. Video ini dibuat untuk mengikuti atau memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Syekh Dr. Muhammad Mahdali LC.MA. Langsung saja kita masuk pada ayat pertama, yaitu ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Terjemahannya adalah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Nah, di sini tafsiran dari ayat ini saya ambil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, maka di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang menderita dan penuh kesulitan, meski secara zahir dia mendapatkan kenikmatan. Jadi banyak kita dapati sebagian daripada manusia itu mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, tapi itu secara zahir, tapi sebetulnya dia berada dalam kehidupan yang dongka, yang sempit. Nah, kemudian lanjut, dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, sehingga dia akan bertanya, ya Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia aku dapat melihat. Di sini kami ambil dari referensinya adalah dari tafsir web.com, yaitu surat Thaha ayat 124. Nah, kemudian masuk pada ayat berikutnya, yaitu 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min biayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Di sini terjemahannya adalah Allah berfirman untuk menjawab perkataan dari orang yang tadi yang mendustakan atau yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Dia mengatakan, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Kemudian ayat berikutnya, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Penjelasan dari dua ayat tersebut adalah kami ambil dari tafsir Al-Wajiz. Di sini Allah Ta'ala berfirman, seperti itulah aku menjadikanmu, yaitu bahwa telah datang ayat-ayat kami kepadamu dengan jelas, lalu kamu menolaknya, meninggalkannya dan tidak mengimaninya, maka pada hari itu juga kalian ditinggalkan dalam azab. Dan demikianlah kami menghukum orang-orang yang bertindak melampaui batas terhadap dirinya, lalu dia mendurhakai Tuhannya dan tidak mengimani ayat-ayatnya, dengan hukuman-hukuman di dunia, dan siksaan akhirat yang disiapkan bagi mereka itu benar-benar lebih pedih, lebih kekal dan lebih pasti, karena tidak pernah putus dan tidak akan pernah berhenti.
Lanjut ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, yaitu kaum musyrikin, berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tafsirannya di sini menurut tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan, maka apakah tidak jelas juga bagi orang-orang musyrik itu tentang banyaknya umat yang kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal umat-umat yang binasa tersebut dan menyaksikan jejak-jejak azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya pada kebinasaan yang menimpa umat-umat tersebut terdapat pelajaran dan ibrah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik itu kok tidak sadar juga gitu ya dengan kemusyrikan mereka, padahal mereka itu menyaksikan bagaimana bekas-bekas tempat tinggal umat-umat yang dahulu mereka juga melakukan kemusyrikan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah binasakan. Nah, orang musyrikin ini khitabnya Allah berbicara kepada orang musyrikin Mekkah ya. Allah berbicara kepada orang musyrikin Mekkah. Mereka itu terus-terusan dalam keadaan musyrik kafir dan tidak juga beriman kepada Allah, padahal mereka menyaksikan bagaimana umat-umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah sebab kemusyrikan mereka sama seperti yang dilakukan mereka pada saat itu. Baik, lanjut pada ayat berikutnya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Di sini dijelaskan dalam tafsir Al-Wajiz, maksudnya adalah kalaulah tidak ada janji sebelumnya dari Allah untuk menangguhkan azab pembinasaan umat ini dan menangguhkan azab itu sampai akhirat, maka sungguh pembinasaan dan hukuman mereka itu pasti menimpa mereka di dunia dan tidak akan ditunda seperti apa yang telah terjadi selama ini begitu ya. Sejak Rasulullah diutus, Allah tidak pernah mengazab umat ini secara langsung saat mereka melakukan kemaksiatan dan berbagai dosa yang dilakukan, tapi Allah menangguhkannya untuk nanti di akhirat, di azab akhirat itu. Nah, di sini merupakan janji Allah begitu ya bagi umat Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Maka manusia yang tidak beriman, yang melakukan kekafiran, kesyirikan dan hal sebagainya yang merupakan kemaksiatan, Allah tidak mengazabnya secara langsung, melainkan ditangguhkan sampai dengan hari di akhirat nanti. Lanjut, maka sungguh pembinasaan dan hukuman mereka itu pasti menimpa mereka di dunia dan tidak ditunda. Dan kalaupun tidak ada waktu yang ditentukan atau dikira-kirakan bagi umur mereka atau untuk mengazab mereka, maka sungguh hukuman itu pasti sudah dipercepat. Nah, di sini juga andaikan sebelumnya tidak ada janji dari Allah. Jadi ada 2 poin ya. Andaikan sebelumnya tidak ada janji, dan yang kedua adalah andaikan waktu ajal mereka itu tidak ditentukan gitu ya, atau belum ditentukan atau dikira-kirakan, maka sudah pasti Allah akan mengazab mereka secara langsung di kehidupan dunia ini. Lanjut ayat berikutnya. Nah, ayat ini khitabnya kepada Rasulullah secara langsung ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Maka sabarlah, fasbir ala ma yaqulun, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Nah, di dalam tafsir atau penjelasan dari ayat ini, yaitu dari tafsir As-Sa'di, bahwa pada intinya di sini dijelaskan Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersabar menghadapi gangguan orang-orang kafir itu, yaitu dengan bertasbih ya, pada waktu-waktu yang disebutkan ini ya, pada waktu siang hari, pada waktu permulaan dan di akhir hari, atau pada pagi dan sore hari. Nah, di sini merupakan pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita, bahwa kita bersabar salah satunya adalah dengan disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, dengan sabarnya itu bagaimana? Allah kembali juga menjelaskan pada ayat ini, yaitu bersabarnya adalah dengan bertasbih atau berzikir pada waktu-waktu yang telah disebutkan ini, yaitu pada waktu pagi dan sore hari, dan di sebagian waktu di siang hari dan di malam hari. Kemudian pada ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tafsirnya adalah kami ambil dari tafsir Al-Wajiz, yaitu dan jangan terlalu larut melihat dengan penuh angan dan harapan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain berupa kenikmatan kehidupan dunia, yaitu hiasan-hiasan dan kesenangannya seperti harta benda, bangunan, perkakas, dan kendaraan. Sungguh kami menguji mereka dalam hal itu. Jadi bahwasanya yang secara zahir terlihat apa yang dirasakan oleh sebagian dari manusia terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, bahwasanya Allah berfirman linaftinahum fi, sungguh kami menguji mereka dalam hal itu. Jadi mereka mendapatkan hal demikian merupakan sebagai ujian ya, bagi mereka. Apakah dengan hal itu di ayat yang lain Allah sebutkan afala alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra, bahwasanya apakah dengan kenikmatan tersebut mereka akan menggantinya dengan kekafiran atau dengan ketaatan. Jadi linaftinahum fi, sebagai ujian bagi mereka. Lanjut, dan jadikanlah hasratmu itu hanya untuk sesuatu yang ada di sisi Allah, dan apa yang dijaga oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah untukmu di akhirat itu lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada mereka di dunia, serta lebih abadi dan tidak terputus-putus. Nah, tentunya bahwasanya apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat itu jauh sekali perbedaannya dan jauh sekali bandingannya begitu. Karena apa yang ada di dunia itu tidak secuil pun yang dirasakan kelak di akhirat. Di akhirat itu sudah nikmatnya besar dan abadi, sedangkan di dunia nikmatnya tidak sebatas sayap lalat begitu ya, dan tidak abadi, itu hanya sementara. Taib, lanjut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kemudian ini khitabnya kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memiliki rezeki, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah bahwa perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar dan beristiqomah dalam menjalankan perintah ini. Kami tidak membebanimu untuk memberi rezeki kepada dirimu dan keluargamu. Jadi urusan rezeki sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa urusan rezeki adalah urusan Allah. Maka Allah sampaikan di sini, la nas'aluka rizqa, tidak perlu kami tidak meminta rezeki. Artinya kami tidak membebanimu untuk memberi rezeki kepada dirimu dan keluargamu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kamilah yang memberi rezeki kepada kalian semua. Di sini disampaikan oleh Allah bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Jadi Allah tidak membebani kita untuk memberi rezeki terhadap kita dan orang-orang yang menjadi beban atau tanggungan kita, menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena ini adalah urusan Allah. Ya. Ini adalah janji Allah bahwa Allah sampaikan, nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian semua. Allah tutup ayat ini dengan wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik di akhirat nanti berupa surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut ayat berikutnya yaitu ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Maksudnya mereka itu mendesak begitu ya. Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Maksudnya di sini disebutkan ia adalah Rasulullah SAW. Dan apakah belum datang, Allah Subhanahu wa taala bantah desakan mereka, dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Tafsirnya dari ayat ini adalah dari tafsir Al-Wajiz. Dan orang-orang musyrik itu berkata, ayolah datangkan kepada kami tanda-tanda mukjizat yang dapat dirasakan oleh indera dari Tuhan yang menunjukkan pada kebenaran risalahnya, sebagaimana ayat-ayat para nabi sebelumnya, seperti untanya Salih, tongkatnya Musa, penyembuhan Isa terhadap orang buta dan orang yang terkena kusta. Lalu Allah membalas mereka dengan berfirman, apakah belum sampai kepada mereka berita-berita dari suhuf-suhuf pertama seperti suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Taurat dan kitab Injil yang di dalamnya dijelaskan tentang kenabiannya, yaitu kenabiannya Rasulullah SAW, dan penjelasan tentang keadaan umat-umat yang dihancurkan karena mendustakan para rasul, sedangkan mereka itu mengakui kebenarannya. Nah, bahwasanya telah terdapat ya di dalam kitab-kitab sebelumnya tentang tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mengakuinya atau tidak mengimaninya. Maka Allah sampaikan di sini, apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana keadaan umat-umat yang sudah dihancurkan oleh Allah karena mendustakan para rasul, sedangkan mereka itu mengakui kebenarannya. Mereka itu tahu bagaimana tanda-tanda yang terdapat pada Rasulullah SAW. Lanjut pada ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Maksudnya di ayat ini adalah saat mereka sudah di akhirat nanti ya, maka mereka akan berkata seperti ini. Hasan tafsir dari Al-Madinah Al-Munawwarah, jika saja kami membinasakan orang-orang kafir itu sebelum Al-Quran diturunkan dan sebelum Muhammad diutus, niscaya mereka pasti akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus kepada kami seorang Rasul agar kami dapat beriman kepadanya dan mengamalkan ayat-ayat-Mu dan hukum-hukum yang dikandungnya sebelum kami terhinakan oleh siksaan di dunia berupa terbunuh, tertawan, dan siksaan lainnya. Wahai Nabi, ini di ayat berikutnya, wahai Nabi, katakanlah kepada mereka, kami dan kalian sama-sama menunggu kesudahannya, siapa yang akan mendapat kemenangan dan kesudahan yang baik, sehingga kalian dapat mengetahui siapa yang lurus jalannya dan mendapat petunjuk menuju kebenaran. Ini ayat berikutnya, tafsirannya sudah ditafsirkan di paragraf kedua di slide tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bacakan. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh kalian semua, maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk artinya di sini membungkam mereka ya, membungkam ocehan-ocehan mereka dengan nantikan saja, kita lihat siapa yang benar, kita lihat nanti kita akan tahu sama-sama siapa yang menempuh jalan yang lurus, siapa yang benar dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan hal demikian kepada mereka ya, orang-orang kafir yang terus tidak henti-hentinya berargumen, membantah, ngeyel begitu, dengan ya kita buktikan sama-sama siapa yang nanti benar, siapa yang nanti berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan. Tadi sudah dijelaskan tafsir dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah di paragraf kedua. Nah, ini di sini kemudian ditafsirkan juga oleh tafsir As-Sa'di, oleh Syekh As-Sa'di secara lebih terperinci begitu ya. Katakanlah, di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, untuk menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang yang mendustakan dirimu, yang mengatakan kalian nantikanlah kematiannya. Katakanlah kepada mereka itu, masing-masing kita menanti, maka kalian nantikanlah kematianku dan aku menantikan kalian di azab. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau kematian syahid. Kami menunggu Allah menimpakan siksa dari sisinya kepada kalian atau melalui tangan-tangan kami, maka kalian nantikanlah. Maka kalian nantikanlah, maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan benar, dan siapa yang telah membawa petunjuk dengan menempuhnya, sayakah atau kalian? Sesungguhnya pemilik jalan lurus itulah yang menang, mendapat petunjuk, selamat lagi beruntung. Dan siapa yang berbelok darinya, niscaya dia merugi, gagal lagi tersiksa. Dan sungguh telah diketahui bahwa Rasulullah itulah insan yang bersifat seperti itu, yaitu Rasulullah mendapat petunjuk, selamat lagi beruntung, sementara para musuh beliau tidak demikian.
jangan pada musuh beliau itu dalam keadaan merugi, gagal, dan tersiksa, sebagaimana yang telah kita ketahui di manakah posisi kebenaran tersebut dan di manakah posisi kesesatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah sama-sama kita kaji begitu mengenai tafsir daripada surat Thaha ayat 124 sampai dengan 135. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini, penjelasan yang sama-sama kita bahas ini menjadi amal ibadah dan Allah catat sebagai pahala terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan datangnya dari kami pribadi dan juga syaitan, dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, astagfiru minkum katsiran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.